Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Abelia dari Prodi Hubungan Internasional semester 6 Universitas Abdurrab. Pada video kali ini merupakan video untuk pemenuhan UTS dari mata kuliah Strategi Daya Saing Nasional dengan dosen pengampu Bapak Amri Hakim SIPMA. Nah, pada mata kuliah Strategi Daya Saing Nasional ini terdapat beberapa pilar yang menjadi tiang utama sebagai penentu dalam strategi daya saing nasional di suatu negara. Nah, untuk sebuah negara agar bisa terus bersaing dengan negara lain, agar tidak ketinggalan dari negara lain, perlu untuk meningkatkan pertumbuhan atau perkembangan ekonomi maupun infrastruktur dari suatu negara tersebut. Nah, dengan demikian, suatu negara haruslah memiliki strategi tertentu untuk bisa meningkatkan daya saing nasionalnya. Nah, dari beberapa pilar yang ada, saya akan menjelaskan mengenai pilar kesehatan tenaga kerja atau pilar kesehatan kerja. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika sebuah perusahaan ataupun sebuah negara yang tengah melakukan pembangunan infrastruktur misalnya, diperlukan tenaga kerja ataupun hal lain sebagainya, pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, dengan demikian tidak hanya jasa dari tenaga yang mereka miliki yang hanya kita dapat, tetapi kita juga harus memikirkan kesehatan tenaga kerja tersebut. Nah, dengan demikian, pekerja merupakan aset berharga dalam pembangunan perekonomian bangsa yang wajib mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja ini bertujuan memberikan perlindungan bagi pekerja agar sehat, selamat, produktif, dan terhindar dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja itu sendiri, yang nantinya bisa menyebabkan efek terhadap keluarganya maupun lain sebagainya. Produktivitas kerja dapat terwujud apabila pekerja berada dalam kondisi yang sehat dan bugar untuk bekerja serta merasa aman dan terlindungi sebelum, saat, dan sedang bekerja. Nah, inilah yang menjadi poin penting bagi seorang pekerja. Ketika kita mempekerjakan atau menggunakan tenaga kerja, tentunya kita harus memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja dari pekerja itu sendiri. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kesehatan, perlindungan kepada pekerja dan setiap orang selain pekerja yang berada di tempat kerja, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kesehatan kerja melalui upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penanganan penyakitnya, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar kesehatan kerja itu sendiri. Lalu kenapa pilar kesehatan kerja atau kesehatan tenaga kerja ini penting dan termasuk salah satu pilar yang ada untuk meningkatkan strategi daya saing nasional? Nah, ketika bekerja dengan tubuh dan lingkungan yang sehat, aman serta nyaman merupakan hal yang diinginkan oleh semua pekerja, dan kesehatan suatu lingkungan tempat kerja dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kesehatan pekerja seperti peningkatan moral pekerja, penurunan absensi, dan peningkatan produktivitasnya. Nah, sebaliknya pula, tempat kerja yang kurang sehat atau tidak sehat dapat meningkatkan angka kecelakaan atau meningkatnya penyakit, rendahnya kualitas kesehatan, rendahnya kualitas kesehatan bagi pekerja tersebut, meningkatkan biaya kesehatan, dan banyak lagi hal-hal negatif yang bisa terjadi ketika kesehatan bagi tenaga kerja itu tidak diperhatikan. Nah,
pada umumnya, kesehatan tenaga pekerja sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional. Kenapa demikian? Seperti kita bisa melihat pada negara-negara yang sudah majunya, secara umum bahwa kesehatan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan ekonominya, di mana industrialisasi banyak memberikan dampak positif terhadap kesehatan, seperti meningkatnya penghasilan pekerja, kondisi tempat kerja yang baik, dan meningkatkan pelayanan. Tetapi kegiatan industrialisasi juga memberikan dampak yang baik, yang tidak baik juga terhadap kesehatan tempat kerja dan masyarakat pada umumnya. Misalnya, ketika seseorang tengah bekerja di suatu perusahaan, ini hal yang menjadi perhatian ketika kesehatan bagi pekerja tersebut tidak diperhatikan. Ketika seperti yang telah dijelaskan tadi, ketika kesehatan kerja, keselamatan pekerja itu diperhatikan, maka secara otomatis akan memberikan produktivitas yang baik terhadap tugas yang sedang dijalaninya. Nah, hal ini sangat menentukan bagi suatu negara untuk bisa menentukan strategi daya saing nasionalnya. Ketika banyak pekerja yang tidak diperhatikan kesehatan dan keselamatan kerjanya, maka ini nanti bisa berdampak kepada keluarganya. Ini seperti efek domino yang nantinya akan membuat misalnya yang bekerja ini adalah salah satu punggung keluarga, seorang satu-satunya punggung keluarga. Ketika keselamatan kerjanya tidak diperhatikan atau kesehatan kerjanya tidak diperhatikan, maka ini tidak hanya kepada pekerja itu sendiri yang akan terjadi dampak, namun ini juga bisa memberikan efek terhadap keluarganya. Misalnya dia tidak bisa bekerja lagi setelah terjadinya kecelakaan pada saat dia bekerja, dan saat itu tidak kita perhatikan tidak diperhatikan hal-hal yang harus kita bantu, dan tidak kita perhatikan bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan lagi. Nah, ini akan memberikan dampak yang buruk bagi keluarganya. Nah, dengan adanya keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya saat seseorang tulang punggung keluarganya itu mengalami cedera saat bekerja, ini akan bisa menyebabkan memberi peluang terhadap kriminalitas di masyarakat. Bisa jadi seperti mulai adanya nanti hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka merasa tidak ada tanggung jawab atas kesehatan pekerja tersebut. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kesehatan kerja itu bisa menjadi hal yang harus diperhatikan oleh suatu perusahaan ataupun suatu negara. Nah, dalam ilmu kesehatan kerja mendalami masalah hubungan dua arah antara pekerja itu sendiri dan kesehatannya. Nah, menurut International Labour Organization, salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja adalah dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Antara lainnya, ada 3 menurut International Labour Organization ini. Yang pertama yaitu adanya ketentuan dan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, teknik dan teknologi yang ada. Yang kedua, penerapan semua ketentuan, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak tahap rekayasa. Yang ketiga, pengawasan dan pemantauan pelaksanaan dan kesehatan kerja melalui pemeriksaan langsung di tempat kerja itu sendiri. Nah, upaya kesehatan kerja ini ditujukan untuk melindungi pekerja agar tidak
agar bisa hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan kerja serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Nah, upaya kesehatan kerja dilakukan pada pekerja baik di sektor formal maupun informal dalam penyelesaian pemilihan calon pegawai misalnya pada suatu perusahaan atau institusi. Diperlukan adanya pemeriksaan kesehatan baik secara fisik maupun mental yang nantinya hasil pemeriksaan kesehatan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Misalnya ketika kita mendaftar di suatu perusahaan atau melamar pekerjaan di suatu perusahaan, hal yang terpenting terlebih dahulu yang mereka tes setelah tes secara formal, uh, ini kesehatan juga harus dites terlebih dahulu sebelum mereka dinyatakan sebagai pekerja dari perusahaan atau institusi tersebut. Karena kesehatan bagi pekerja itu sangat mempengaruhi kualitas produk, kualitas kinerjanya. Dengan dia memiliki tubuh yang sehat dan bugar maupun kesehatan yang baik, pekerja ini pasti akan bisa menghasilkan kinerja semaksimal mungkin yang bisa diberikan terhadap perusahaan atau institusi tersebut. Namun apabila kesehatan pekerja itu tidak baik dan memiliki riwayat penyakit dan lain sebagainya, ini dikhawatirkan bagi suatu perusahaan untuk bisa memberikan dampak yang negatif terhadap kinerja bagi pekerja itu sendiri, dan nanti tidak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari tenaga kerjanya itu sendiri. Nah, dengan demikian terlihat jelas bahwa pilar dari kesehatan kerja ini sangat mempengaruhi pembangunan perekonomian dari suatu negara dan bisa menjadi salah satu aset terpenting untuk bisa meningkatkan strategi daya saing nasionalnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai pilar kesehatan tenaga kerja ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.